Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini, Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK, saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga
Kalau orang membawa domba kambing, kurang baik ini, tidak layak. Karena ini ada cacatnya, bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku, bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk bait Allah disembuhkan semua. Di dalam bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut, yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Semuanya bersemangat memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa, menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih buat pagi yang indah ini, kami boleh diperkenankan oleh Engkau Tuhan untuk menikmati hari yang baru di dalam sukacita dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mau bersemangat pagi hari ini sebab Tuhan, sebab Roh Allah ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Mari umat Tuhan, kita mau menikmati kebangkitan Kristus. Haleluya. Dengan imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yes Tuhan, dengan imanku ku percaya padamu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan iman. Dengan imanku ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Yesus, Dia bangkit aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, pujilah. Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah. Dia bangkit aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit selamanya. Haleluya, terpujilah. Dia bangkit aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah. Dia bangkit aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Haleluya, Engkau Allah yang telah bangkit, menang atas maut, supaya setiap kami lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Pemenang
pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita bersaut bersama-sama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang keras, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih keras, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau, yes Tuhan. Oh, melebihi siapapun Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus, hanya Kau. Ini hati kami Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang kami percaya. Hanya Kau yang kami andalkan di dalam hidup kami. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Yesus Tuhan, Raja segala raja, penguasa alam semesta, penguasa hidup kami. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Jesus. We need you, Lord. Jiwa kami haus akan Engkau. Jiwa kami merindukan hadirat-Mu selalu. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Oh, jiwa kami menanti-nantikan Engkau, sebab Engkau sumber kami. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber yang pasti di dalam kami. Berjalanlah di depan kami. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari Yesus. Tiada, yes, tiada ku ada untuk menjadi ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua. Tiada yang lain, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semayamku. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang hebat. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semayamku. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
menjadi penyembahku. Ya Tuhan, ya Yesus, kami rindu mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih dari semua yang kami miliki, lebih dari semua apa yang ada. Sebab kasih-Mu sungguh dahsyat, sebab kuasa-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat karya-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah rahasia-rahasia kebenar-Mu, rahasia-rahasia kerajaan Allah yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami, yang memulihkan kami. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan kalimat yang sederhana, sehingga semuanya bisa memahami karena Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami. Beracaralah lebih lagi Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, selamat Hari Kartini bagi para wanita-wanita hebat. Ya, boleh diucapkan selamat kepada ya para ibu, para wanita yang hebat. Ya. Ibu Kartini hebat karena ada Bapak Kartono yang hebat juga. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tetap di dalam tema di bulan ini, sama-sama katakan apa? Sumber otoritas. Ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini berbicara tentang otoritas. Ya, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Setelah dia bertemu dengan banyak orang, dia ada di Kaisar Filipi dan dia deep talk, ya, bercakap-cakap dengan muridnya, bercakap-cakap lebih intim dengan murid-muridnya. Oh ya, Matius 16 ya, maaf salah ketik nih ya. Matius 16 ayat 19. Dia berbicara kepada murid-muridnya, ya. Dia berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Yesus bertanya kepada, tetapi siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kemudian Tuhan berbicara ke Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bukan hanya berbicara kepada para murid atau kepada Petrus, tetapi kepada seluruh orang percaya. Ya, saya garis bawahi kerajaan surga. Ya, apa itu kerajaan surga? Kalau surga adalah tempat kediaman Allah, tetapi kerajaan surga, kerajaan, kingdom, king raja, kekuasaan ya, wewenang tempat, adalah pemerintahan Allah di dalam diri kita secara terus menerus. Jadi pemerintahan Allah yang ada di bumi itu di dalam diri kita secara terus menerus. Nah,
Tuhan berjanji kepada bukan hanya Petrus dan murid-muridnya, tetapi kepada semua, kuberikan kunci. Saya punya kunci ini. Tuhan tidak hanya memberikan 1 atau 2 kunci, kalau ini ada mungkin 5-6 kunci ya. Tetapi Tuhan memberikan apa? Semua kunci kerajaan surga. Nah, ini kunci bisa kita untuk membuka apa saja. Misalnya ada sebuah rumah, kemudian saya diberikan sebuah kunci. Saya dipercaya kunci, kemudian saya bisa mengakses semuanya. Saya bisa membuka kunci lemari karena sudah dipercayakan. Membuka kunci rumah, ya, membuka apa saja yang ada di dalam rumah karena sudah dipercayakan kunci ini. Nah, Tuhan menyatakan kepada jemaatnya, kepada umatnya, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wow, kunci kerajaan surga artinya bahwa semua kekayaan yang ada di surga itu diberikan kepada kita semua. Amin. Mari kita belajar ya, bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, nah kita punya hak-hak untuk apa yang menjadi hak kita di surga. Saya memberikan contoh, ini Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-25. Ya. Paulus ini berasal dari Yahudi, dia lahir di Tarsus di daerah Kilikia. Dan dia warga negara Roma. Dia ditangkap karena dia menyampaikan berita Injil. Orang resah karena ini mengganggu adat istiadat bangsa kita. Dia mengganggu, dia mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menentang. Sehingga Paulus ditangkap dan akan disesah. Nah, kita bisa lihat di dalam, supaya lebih jelas di dalam Kisah Para Rasul, saya tidak munculkan di situ. Kemudian di ayat 25 dikatakan, tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Jadi sebelum disesah, Paulus berkata kepada perwira itu. Kemudian mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkan kepada kepala pasukan. Katanya, apa yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. 27, maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Kata kepala pasukan, kemudian Paulus menjawab, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Nah, Paulus mempunyai hak sebagai warga negara Roma. Tidak boleh warga negara Roma langsung disesah tanpa diketahui apa kesalahannya. Setelah tahu seperti itu, maka ayat 29, maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini haknya Paulus. Hak sebagai warga kerajaan Roma. Dia tidak boleh sembarang disesah. Bahkan akan dibunuh kalau tanpa kesalahan. Orang yang melakukan ini bisa kena hukuman. Ya, bisa kena hukuman. Nah, kita ini punya hak sebagai warga kerajaan Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga punya hak. Ya, punya hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau ada TKI, TKW mengalami aniaya, KBRI di sana pun ikut serta membela apa kasus yang terjadi. Bahkan
kejadian-kejadian jika terjadi perang Ukraina atau waktu COVID yang melanda mahasiswa-mahasiswa Jepang. Mereka punya hak untuk dilindungi, untuk diselamatkan. KBRI yang ada di daerah sana berusaha bagaimana mengamankan warganya. Ya, di sini juga ada warga yang baru ya. Selamat datang Ibu Nancy. Ya, masih warga negara Indonesia. Oh masih ya. Beliau sudah ada di Italia ya Bu ya. Nah pasti beliau sudah memahami bagaimana kondisi negara yang di sana. Nah ini kita pun sebagai warga kerajaan surga, kita adalah orang-orang kerajaan surga yang juga punya hak. Tuhan memberikan hak, memberikan kunci kepada kita untuk mengambil apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Nah kita lihat Matius 4 ayat 23, mari kita baca bersama-sama 2-3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di atas bangsa itu. Jadi Yesus sebelum dia menyembuhkan orang-orang, apa yang dilakukan kepada Yesus? Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi di ayat-ayat yang lain dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada perubahan cara berpikir, perubahan pola pikir yang Tuhan ajarkan, Tuhan sampaikan. Sehingga Tuhan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ada perubahan cara berpikir, yaitu apa? Berita Injil kerajaan Allah. Nah ini sangat penting. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Bahwa berita kerajaan Allah itu sangat penting. Makanya kita, gereja kita sebagai representative of Christ Kingdom, yang artinya rock itu, singkatan rock itu, kita punya tugas untuk apa? Menyampaikan berita Injil kerajaan Allah kepada semua. Nah ada 3 kunci yang boleh saya catat. Nah ini adalah melambangkan kerajaan ya. Yang pertama crown ya. Oh di situ ya. Itu power. Ini melambangkan kekuasaan. Jadi ketika seorang raja itu dilambangkan dengan mahkota. Itu lambang sebagai seorang raja. Yang kedua ini globus cruciger. Ini bisa mengeluarkan dupa ya. Nah ini berbicara tentang influence. Ini berbicara tentang pengaruh sebagai simbol dari kemuliaan. Ketika kemuliaan hadir bukan seperti asap yang datang memenuhi kita. Tetapi kemuliaan adalah pengaruh seorang raja atas wilayah. Nah kemuliaan adalah bukti hadirnya suatu kebudayaan. Artinya budaya surga datang ke bumi. Ketika kita menghadirkan surga ke bumi, kita sedang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan budaya surga, kita melakukan kemuliaan Tuhan. Nah, yang ketiga, scepter. Ini melambangkan authority, tongkat kerajaan. Ini berbicara tentang kekuasaan raja. Di sini orang yang berkuasa atau punya otoritas itu lebih berbahaya daripada orang yang berkuasa. Person power. Kita lihat contohnya. Contohnya di kitab Ester 4 ayat yang ke-11. Coba kaum Kartini kita baca ya.
Masih ada ya. Oke, 2, 3. Semua pegawai raja penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Esther selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Karena ini ada sebuah hukum bahwa tidak boleh orang datang tanpa dipanggil. Itu hukumannya akan mati. Tetapi Esther ini dia memberanikan diri. Karena apa? Karena Mordekai berkata kepada Esther bahwa bangsamu akan dibunuh, akan dihabiskan, bahkan Mordekai akan dibunuh. Ketika Esther mendengar berita itu, Esther sangat sedih hatinya. Jangan enak-enak aja kamu ada di dalam kerajaan aman sedangkan kami harus binasa. Esther sedih dan Esther berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa puasa selama 3 hari. Siapa orang yang berkuasa di kerajaan Esther ini? Selain Ahasiweros siapa? Haman. Haman diangkat oleh raja sebagai penguasa atas para pembesar dan perwira. Jadi dia mengangkat Haman, orang yang berkuasa di kerajaan itu. Sedangkan Esther hanya seorang ratu, tidak berani datang tanpa sebuah perintah seorang raja. Tapi Esther memberanikan diri, dia berdoa, berpuasa, dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan ternyata betul, ketika Esther menghadap, dia berdiri, dia melihat raja duduk di tahta. Dan kemudian raja mengulurkan tongkatnya dan Esther menyentuh tongkat itu. Apa yang kau inginkan, Ratu? Kemudian Esther berkata, ingin makan dan minum. Dan ia menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Dan apa yang terjadi dengan Haman? Ketika Haman diundang, dia menyatakan bahwa ini orang yang ingin membinasakan. Dan akhirnya Haman yang memiliki power, memiliki kuasa di negeri itu, akhirnya dia yang harus mati. Nah ini contoh bagaimana orang yang berkuasa lebih berbahaya daripada orang yang punya otoritas lebih berbahaya daripada orang yang berkuasa. Nah, kita lihat Mazmur 45 ayat 6, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Otoritas Tuhan itu adalah kebenaran. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, mari kita baca yang saya garis bawahi. 1, 2, 3. Iblis tidak takut dengan power atau kekuasaanmu, tetapi dengan otoritas. Mazmur 110 ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, dan memerintahlah di antara musuhmu. Nah, contohnya ini. Di dalam Keluaran 7 ayat 9. Firaun berkata, ini tentang Musa ya. Musa ingin membebaskan bangsa Israel, kemudian Musa menghadap. Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Tetapi Firaun tidak tinggal diam, dia juga memanggil ahli-ahli nujum, ya, orang-orang yang hebat. Mereka juga melemparkan tongkat dan tongkat itu menjadi ular. Coba tayangannya bisa? Ya, walaupun superbook ya, maklum guru sekolah minggu. Oh, mungkin aku mesti coba trik kocok kartuku. Ini supaya menjadi ilustrasi.
Penyihir, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Ya, itu saja ilustrasinya. Bisa membayangkan gimana ular makan ular gitu aja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam diri kita ada otoritas. Katakan apa? Otoritas. Jangan pernah takut dengan musuh, dengan kuasa kegelapan, ya. Tetapi iblis takut dengan orang yang memiliki apa? Otoritas. Tepuk sebelahnya. Kamu punya otoritas. Amin. Supaya tidak mengantuk ya. Oke. Saya bacakan ya. Power is ability atau kekuatan adalah kemampuan, energi. Ya, kalau power itu memaksa, pemberdayaan. Sedangkan otoritas itu apa? Kebenaran, hak izin untuk melepaskan tanggung jawab. Dengan kata lain, hak sah untuk menggunakan kekuasaannya. Kalau di tempat ini, di gereja ini yang berkuasa siapa? Bapak Tudi sebagai gembala kita. Beliau punya otoritas menggembalakan di tempat ini, tetapi di atasnya juga ada otoritas yang mengutus Pak Tudi ini untuk menjadi gembala. Ada otoritas di atasnya. Nah, pentingnya kita berada di bawah otoritas. Saya pun punya otoritas berdiri di sini karena diberikan otoritas oleh Pak Tudi. Jadi otoritas itu sangat penting. Ketika kita ada di bawah sebuah pemimpin, di bawah pimpinan, nah mari kita menggunakan otoritas itu dengan baik. Nah saya akan menunjukkan rahasia ini ya. Kunci ini, kunci sudah di tangan saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Rugi dong. Ketika saya sudah dikasih ini kunci, ambil alih sudah, isi rumah itu. Terserah, itu hakmu. Berarti saya bebas menggunakan kunci mobil, menggunakan kunci motor, karena itu sudah diberikan otoritas wewenang kepada saya. Tapi kita jangan cukup kita pegang, tapi bagaimana ya? Nah, aduh aku lapar, tapi aku nggak tahu di situ di kulkas itu ada makanan atau tidak. Karena kita tidak tahu bagaimana cara membuka pintu itu, cara menggunakan kuncinya. Nah, coba kita baca sama-sama bagian ini, 2, 3. Kamu diberikan kunci dan kamu bisa mengakses semua isinya dan kekayaannya. Kita diberi oleh Tuhan hak sebagai warga kerajaan surga. Dan kamu bisa mengakses semua isinya dan kekayaannya. Jadi ketika kita sebagai warga kerajaan Tuhan, jangan sampai di tangan kita ini sudah ada kunci, tapi kita masih kekurangan, kita masih miskin, kita masih tidak, hidup kita masih di bawah tekanan, hidup kita masih menderita. Padahal kita punya akses untuk apa? Membukanya. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan isinya itu bagaimana. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita baca sama-sama 2, 3. Mengoperasikan atau memfungsikan prinsip atau hukum-hukum kerajaan Allah tersebut. Jadi yang pertama bagaimana supaya kita bisa mengakses, kita mengoperasikan, memfungsikan prinsip hukum kerajaan Allah. Di manakah hukum kerajaan Allah kita? Firman Tuhan, itulah hukum. Hukum dunia dan hukum kerajaan itu tidak sama. Kalau orang dunia, kamu dirugikan oleh orang lain, musuhi dia. Tetapi hukum kerajaan Allah, orang yang memusuhimu harus dikasihi, dibaikin. Itulah hukum kerajaan Allah. Nah, kita
disuruh Tuhan untuk apa? Memfungsikan hukum-hukum atau prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu hukum? Kalau kita tidak tahu hukum, pasti kalau di Indonesia, seperti kita orang awam yang tidak tahu hukum, kalau kita tidak tahu peraturan-peraturan yang ada, hidup kita diberdaya. Tetapi ketika kita tahu hukum, kita tahu bagaimana mengoperasikan atau memfungsikan. Contoh Paulus tadi, bagaimana Paulus kalau dia tidak tahu hukum, tidak tahu haknya, dia sudah dibunuh, dia sudah disesah. Tapi Paulus tahu, dia memahami haknya sebagai warga kerajaan Roma. Nah, kita pun wajib mengetahui hukum-hukum kerajaan Allah tersebut. Oleh sebab itu makanya kita harus membaca firman Tuhan. Sudahkah kita membaca firman Tuhan itu sebagai gaya hidup kita setiap hari? Atau kadang ya malas, sulit. Memang membaca itu tidak menyenangkan, membaca hukum-hukum. Janji-janji Tuhan, oh enak. Tetapi ketika perintah-perintah itu sulit atau mudah untuk dilakukan. Ayo kita mengoperasikan, memfungsikan firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi. Aduh, disuruh mengasihi orang yang menyakiti kita. Tidak bisa. Dia yang harus duluan. Tetapi prinsip firman kerajaan, kasihilah musuhmu, berkatilah. Nah, saya memberikan contoh Yesus di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 ya, kalau Bapak Ibu bisa membacanya ya. Ini gambar bagaimana Yesus mengusir roh jahat ya. Tuhan berkata di ayat yang ke-8, karena sebelum Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ya, Tuhan hanya dengan kata-kata saja untuk mengusir roh jahat ini. Bahkan di dalam Matius 8 ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Tuhan dengan cara apa? Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Tapi apa yang dilakukan muridnya? Di dalam Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dia bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Dia melihat Yesus cara mengusir setan. Saat itu dia melakukan, ternyata tidak bisa keluar setannya ini. Nah, kemudian dia bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Artinya Tuhan sanggup melakukan berbagai cara, 1000 cara. Kita tidak bisa patokan untuk mengusir setan dengan cara ini. Ada patokannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia sanggup melakukan berbagai cara, tidak hanya dengan satu cara. Makanya muridnya hanya, mungkin cara mengusir setan cuma dengan berkata-kata, dipegang tangannya, terus pergi. Ternyata murid-murid melakukannya tidak demikian. Tapi di situ Yesus berkata bahwa hal ini hanya dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Tuhan bilang, sebab kamu kurang percaya. Seperti ini harus didoakan dengan doa puasa. Artinya Tuhan punya berbagai cara untuk mengetahui hukum-hukumnya. Ketika kita sedang kekurangan, ketika kita ada dalam kondisi sakit, ketika kita ada dalam kondisi masalah, apa yang harus aku lakukan sebagai warga kerajaan? Contoh berikutnya. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah Elia dan janda Sarfat. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, apa yang terjadi pada zaman itu, sedang terjadi kekeringan.
Tidak tahu Sumbawa ini akan masuk masa kemarau mungkin ya. Kalau sudah kering, kemarau, wow panasnya ini aja sudah mulai panas. Di ruangan ini aja sudah panas ya, saya juga sudah keringatan ya. Ini yang terjadi di Janda Sarfat. Ketika masa kekeringan yang terjadi, Elia lapar. Ini janda, ini miskin ya. Dia hanya punya buli-buli minyak yang kecil dan sedikit tepung ya. Sedikit tepung. Kalau itu malu lah kita begini. Ya, jadi ketika masa kekeringan apa yang dilakukan? Wanita ini taat kepada hukum, kepada firman yang disampaikan oleh Elia karena seorang nabi. Buatkan saya sedikit tepung itu untuk menjadi roti. Tapi perempuan ini, aduh anakku belum makan, tinggal sedikit. Tetapi dia mau taat. Dia memberikan dulu kepada saya, kemudian kamu bisa buat lagi. Nah, ini yang dilakukan bahwa hukum kerajaan Allah. Ketika kita ingin diberkati, apa yang harus kita lakukan? Kita memberkati. Tapi hukum dunia, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya di dalam tabungan. Untuk memberi, mikir, uangku ini sudah akhir bulan nih. Sudah tanggal 25 nih. Tidak cukup. Tapi ada hukum firman yang berkata, berikan. Ini hukum kerajaan, kalau kita tidak pernah mengetahui isinya, kita tidak akan mengetahui rahasia yang besar. Firman Tuhan berkata kepada beberapa orang, aku memberitahukan rahasia kerajaan Allah. Nah, bagaimana cara mengetahui rahasia kerajaan Allah? Kita mengetahui pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan, aku tidak mengerti membaca firman ini. Masuk lebih dalam lagi ke tempat yang maha tinggi. Jadi ketika perempuan itu saat itu kekeringan, tetapi di zaman itu perempuan ini menjadi orang kaya karena diberkati Tuhan. Nah, ini sebuah prinsip kerajaan Allah. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kekurangan, hukumnya ini. Ya, ini adalah hukum kebenaran. Makanya dibilangkan orang-orang Kristen itu banyak uangnya, dia kaya, ya. Walaupun di rumah mungkin makan tempe, goreng, nasi, ya. Tetapi dia menerapkan prinsip firman. Walaupun mungkin ada banyak yang harus dibayar, tetapi dia tahu prinsip firman. Ketika dia memberi, dia akan berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Inilah rahasianya. Ketika kita sedang mengalami usaha yang mungkin agak merosot, ketika kita sedang mengalami hal-hal yang sulit, ayo cari apa hukumnya. Semuanya ada pada kebenaran firman Tuhan. Dan berdoa minta Tuhan menyingkapkan. Sebab Tuhan akan membukakan sebuah rahasia yang besar kepada orang yang betul-betul mencarinya. Bapak Ibu punya persoalan? Saya ada persoalan. Iya. Tanya sebelahmu punya persoalan. Setiap kita pasti punya persoalan. Apa jawabannya? Bertanyalah kepada, ya, pelajari hukum-hukum ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang saya dapat. Ketika saya mengalami sebuah pergumulan, persoalan, saya bertanya, apa ini Tuhan maksudnya? Saya sudah tidak memiliki cara, jalan saya buntu. Tapi seperti Yesus, seperti lagu tadi, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Juga di dalam Dia ada apa? Hikmat-Mu melebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Di dalam Yesaya 55, ya, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah
Jalanmu hari ini Bapak Ibu mungkin ketika menghadapi persoalan tidak mengerti apa maksudnya Tuhan, aku ada di Sumbawa. Ketika saya sharing dengan beberapa orang, belum terima dia, saya tidak mau di Sumbawa, saya mau pulang. Ketika kita sharing, ketika saya menceritakan tentang kingdom ini, tentang prinsip kerajaan surga, di Sumbawa ini kering, di Sumbawa ini tidak ada mall. Saya kalau refreshing saya bingung. Saya harus kemana? Ke pantai, siang-siang dia mandi pantai. Bosan ke gunung, hanya itu saja. Itu belum memuaskan. Tetapi ketika saya berbicara tentang Tuhan punya tujuan. Kemarin yang datang di Pak Roni ya, di seminar yang Pak Roni sampaikan. Ya, bahwa manusia diciptakan apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena tidak semua yang hadir. Untuk apa? Berkuasa. Apa maksudnya berkuasa? Ya, berkuasa kita, berkuasa di mana Tuhan tempatkan. Tapi di situ kita juga harus menjadi pengelola, tata kelola yang baik. Saya dibukakan sesuatu. Oh iya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus dikelola dengan baik, diatur dengan baik. Tujuan kita di sini ada rencana Tuhan untuk kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kalau di dunia orang boleh tipu-tipu, tetapi di dalam kerajaan Allah tidak boleh. Ketika saya memberi pemahaman itu, ubah kata-katamu. Sumbawa yang kering menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Setelah itu kami doakan dan dia mengalami hadirat Tuhan. Ya, aku mau mencintai Sumbawa. Tidak mudah Bapak Ibu untuk ada di Sumbawa ini. Tetapi saya percaya di sini ada 80 atau berapa orang di sini. Tuhan punya rencana buat kita semua. Amin. Sekalipun kita lihat seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan mau kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Amin. Dimanapun kita berada. Karena itu tujuan Tuhan. Perempuan ini dia mengalami kerajaan surga. Dia diberkati. Orang-orang kesusahan, kekurangan makan. Dia diberkati. Dia jual itu sehingga dia menjadi orang yang kaya pada zaman itu. Nah Bapak Ibu Saudara, budaya apa yang ingin kita bagikan di orang-orang sekitar kami? Saya ingin cerita sedikit kemarin waktu Lebaran. Ya, waktu Lebaran kami silaturahmi. Silaturahmi di situ ada keluarga yang bercerita, saya tidak nyaman di sini. Saya mau pindah, saya mau jual rumah ini. Ya, saya sudah tidak nyaman dengan lingkungan ini, beda dengan dulu. Jadi padahal saya ini dia membela dirinya bahwa lingkungannya sudah tidak menyukai dia. Saya hadir di situ pasti Tuhan punya maksud ya. Prinsip kerajaan saya sampaikan. Ibu, Bapak, kalau ada di tempat ini, kalau ibu benar, tidak usah pusing. Tidak perlu kita menunjukkan, oh aku ini benar. Tetapi kebenaran itu yang akan berbicara. Oh iya, ya betul. Begitu. Disingkapkanlah dia. Tidak usah dijual, rumah ini bagus, rumahnya baru jadi. Tetapi karena kondisi lingkungan sehingga dia mau jual rumahnya. Rumah ini bagus, perjuangannya dari nol, tetap di sini. Tidak usah takut kanan kiri. Kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan berbicara, akan terang seperti rembang tengah hari. Saya bisa masuk. Oh iya. Jadi sesuatu ketika kita berbicara orang jadi semangat. Jadi kita berkunjung cukup sampai lama di setiap tempat lama karena ada apa? Disitulah kesempatan untuk saya menyampaikan apa? Prinsip kerajaan. Bahkan di tetangga yang satunya saya ketika kita berbicara dulu kita dekat. Jadi dia bilang dia disakiti oleh suaminya. Seluruh keluarganya bilang cerai. Tetapi ketika ketemu saya jangan cerai ya. Jangan cerai. Setiap orang pasti punya kelemahan. Bertahan. Puji Tuhan ketika kami berkunjung datang. Tetap disambut dengan baik suami istri ini. Mereka diberkati. Walaupun suaminya berubahnya hanya berapa persen ya. Tetapi dia bertahan. Ini demi anak-anak coba ya karena anak-anak kalau kasihan katanya gitu ya.
Nah, prinsip-prinsip itulah yang bisa saya bagikan kepada orang-orang yang kita temui. Ketika kita Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita tenggelam di dalam firman-Nya, nilai-nilai itulah yang Tuhan inginkan. Ketika berbicara, ada budaya Kristus, apa? Kemuliaan Tuhan turun dan orang diubahkan. Ya. Yang terakhir, penundukan diri. Ya. Penyerahan diri adalah tempat pijakan kerajaan Allah. Semakin menyerahkan diri, semakin efektif kita menggunakan kunci-kunci kerajaan Allah. Apa maksudnya penyerahan diri? Serahkan hidup kita totalitas kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk Dia berkarya lebih lagi di dalam diri kita. Ketika Tuhan bicara, berikan uangmu. Cara berpikir kita kepada perempuan itu, ini kan habis, anakku belum makan. Nah, ketika dia penyerahan diri, menyerahkan seluruh hak-haknya, egonya, apa yang terjadi? Dia perempuan janda Sarfat ini diberkati Tuhan. Nah, ketika Tuhan ingin berkarya lebih lagi, ayo kita melakukan penundukan diri. Kita tunduk di bawah otoritas Sang Raja. Yesus yang memerintah di dalam diri kita. Ayo kita tunduk kepada Dia yang mengambil alih seluruh hidup kita. Kadang masih ego kita, kadang masih kepentingan kita, kadang masih hal-hal yang menyenangkan diri kita. Bukan Dia lagi, tetapi Tuhan ingin supaya kita melakukan penundukan diri. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada otoritas yang ada di atas kita. Ini ayat yang terakhir, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan, ketika kita taat, ya Tuhan aku melakukannya, maka kita akan mampu, otoritas kerajaan tadi, kita sanggup mengusir kuasa iblis dan iblis akan lari padamu dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya. Angkat tanganmu, dikatakan, otoritas ada padaku. Saya ambil kunci-kunci kerajaan Tuhan ini. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini, percayakan otoritas Tuhan menguasai sepenuhnya. Bahkan ketika saya merenungkan hari ini, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam otoritasnya Tuhan, dia bersukacita. Kalau bersukacita lawannya apa? Sedih. Jadi hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam otoritasnya Tuhan, tidak ada kata stres. Katakan sebelahmu, jangan stres, jangan pusing ya. Harus happy. Saya sendiri belajar, saya juga sedang belajar. Karena tipe saya juga kadang pemikir ya. Tapi ketika saya belajar ini, di dalam kerajaan Allah, nggak boleh aku stres, nangis-nangis. Makanya hukum kerajaan Allah ini beda. Kalau ada orang yang dipanggil Tuhan, kita disuruh apa? Berbahagia, bersukacita. Berbeda hukumnya, kerajaan ini berbeda. Kita ketika mengalami masalah Tuhan katakan bersukacitalah. Hukumnya berbeda. Tapi ketika kita tahu rahasianya, bahwa apapun masalah kita, jangan kita stres, jangan kita tidak bersukacita. Amin. Mari kita ambil kunci kerajaan itu dan kita gunakan. Kita menjadi orang-orang yang diberkati, kita menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Amin. Mari saya ajak kita berdoa. Yes. Ya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih otoritas kerajaan Allah yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kami mau berkata kepada Engkau, sumber otoritas kami. Kami telah menerima kunci kerajaan dan kami siap untuk membuka berkat-berkat surga turun dalam kehidupan keluarga kami. Berkat kesembuhan kami terima. Berkat sukacita kami terima. Berkat kemenangan, berkat pemulihan, bahkan berkat kekayaan kami terima itu dalam nama Yesus.
Kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami bukan menjadi orang-orang yang menderita Tuhan, tapi kami menjadi orang yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Kami berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap usaha-usaha yang ada. Tuhan, pintu yang tertutup terbuka, karena kunci itu sudah Engkau berikan. Berikan hikmat buat kami untuk mengelola dengan baik, untuk kami bisa menjadi berkuasa ya Tuhan, untuk menjadi berkat di setiap bidang kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa disitulah kerajaan Allah ditegakkan. Keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, pakai kami untuk menyatakan Injil kerajaan-Mu, untuk kami menjadi saksi, menjadi berkat, dan keluarga kami dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka melihat kami ada Kristus. Tuhan, kami mau menundukkan diri kami di bawah kaki-Mu. Biar segala ego kami, segala kepintaran kami, kepandaian kami tundukkan di bawah kaki-Mu. Andalkan kami Tuhan, biar Engkau yang besar dan kami yang kecil. Supaya orang melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Kami rindu jemaat ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mau mengaktifkan firman-firman yang ada dalam kami. Sebab firman-Mu itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terus Engkau berkarya, bukakan lebih lagi. Sehingga kami mengalami kemerdekaan dan kemenangan. Dan penderitaan itu diganti dengan sukacita. Kesedihan akan diganti dengan sorak-sorai. Kesakitan diganti dengan kesembuhan. Karena Engkau yang berotoritas atas hidup kami. Luruskan jalan kami Tuhan. Ketika jalan kami belok, ketika jalan kami mulai melenceng, hari ini Engkau kembalikan kami kepada posisi semula. Bahwa kami ada karena kami perwakilan kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau tenggelam hidup lebih lagi. Pakai jemaat-Mu Tuhan. Otoritas yang Tuhan sudah berikan untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan. Kita angkat pujian mengenal. Bila ku buka mataku melihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima hosti dan anggur untuk kami layani?
Yang belum menerima tolong angkat tangannya supaya kami layani. Sudah semua. Saya ingatkan lagi, anggur dan hosti ini jangan diberikan kepada anak-anak. Jadi yang berhak menerima dan mengkonsumsinya adalah orang yang sudah dibaptis. Oke, mari kita mulai. Pada malam terakhir, Tuhan mengambil roti dan anggur dengan memberikan dua pesan penting kepada kita semua. Yang pertama adalah supaya menjadi peringatan bahwa Yesus berkorban untuk kita. Ia berkorban tubuh dan hidupnya untuk kita, menggantikan kita. Dan yang kedua, kita menjadi satu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kemudian Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan mengatakan, inilah tubuhku. Percayakah Bapak Ibu Saudara, hosti yang Bapak Ibu angkat tinggi di atas kepala ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ia mengambil anggur dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang kupersembahkan untuk kamu. Angkat tinggi-tinggi anggur yang di tangan kita, di atas kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat ini adalah darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah. Terima kasih buat peringatan Tuhan bahwa Engkau sudah menggantikan hidup kami, dan kami percaya. Kami sangat percaya Tuhan bahwa kami mampu menjalani hidup ini. Bukan karena kekuatan kami lagi, tapi karena kekuatan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hila masih kiri masih. Ura bala masih kiri kira basakana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengerti bahwa kami punya otoritas yang dari Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami melawan iblis Tuhan. Untuk kami melawan segala ego kami. Untuk kami memerintahkan segala kekayaan orang fasik untuk datang kepada kami. Untuk memerintahkan malaikat-malaikat melayani kami. Kami percaya Tuhan, otoritas itu sudah ada dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau mengaplikasinya Tuhan. Kami mau memakainya Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau dengan otoritas yang dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa otoritas itu hanya sebagai lip service. Tanpa otoritas kami melayani bukan dengan pengurapan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur juga dengan bersekutu dan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami percaya kami sudah ada perjanjian darah dengan Engkau. Kami sudah ada perjanjian garam dengan Engkau. Sehingga kami tidak, kalau kami terus mau melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan darah-Mu. Engkau sudah memberikan, menghapus semua kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk sakit penyakit, maupun kutuk-kutuk kemiskinan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami terima itu dengan iman. Karena kami tahu Tuhan, tanpa iman kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu, maka semuanya akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk memuji muliakan Engkau. Kesempatan untuk berdoa syafaat Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia yang besok akan mengetok palu Tuhan dari MK. Tapi kami Tuhan percaya. Kami menghadap sidang ilahi untuk meminta
Biarlah otoritas yang dari Engkau Tuhan turun kepada ketua MK kami Tuhan. Untuk memberikan ketokan palu, menentukan yang seperti Engkau katakan, yang seperti Engkau tetapkan Tuhan. Kami percaya tidak akan goyah, tidak akan dikacau balaukan, tidak akan ada demo lagi sesudah ketukan palu itu Tuhan. Kami percaya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan akan menjadi ketetapan dari ketua MK besok Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan pemerintahan yang baru Tuhan. Biarlah apa yang menjadi visi dari Indonesia maju, Indonesia makmur itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Jokowi yang masih sisa berapa bulan lagi memerintah. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikannya semua sampai finish strong Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dengan Bapak Presiden kami ini Tuhan. Berkati dia Tuhan. Dengan kerendahan hatinya. Itu memberikan teladan kepada kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Belum punya kerendahan hati seperti itu. Tapi biarlah Engkau jamah kami semuanya. Melihat Bapak pemimpin kami yang sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tapi dia masih memikirkan semua tentang rakyatnya. Dengan kerendahan hati. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri Tuhan. Dan biar Engkau berkati dia. Satu saat Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat dia Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan. Engkau pilih dia menjadi orang pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau lawat Sumbawa Tuhan. Kami tahu Sumbawa akan ada sumber-sumber yang banyak Tuhan. Kami tahu Tuhan, ladang-ladangnya, sawah-sawahnya, kebun-kebunnya, laut-lautnya, bahkan tambang-tambangnya diberkati dengan luar biasa. Kami take over semuanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, otoritas-Mu Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Kau berkati Bapak Bupati yang akan datang Tuhan. Biarlah Bapak Bupati yang terpilih adalah Bapak Bupati yang dari Engkau Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus mengawal. Di dalam bulan Oktober nanti, 1 Oktober penetapan untuk Bapak Presiden baru Tuhan. Dan juga Bapak, dan juga pemilihan untuk Bapak Bupati yang baru. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna. Malaikat di seluruh Indonesia menguasai, melawat. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar, tentram, aman, sentosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saatnya kami memberikan persembahan misi Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami memberi dengan sukacita di hati. Dan kami juga memberikan persembahan umum. Karena kami memberi dengan sukacita di hati. Oleh karena itu Tuhan, kami memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 28 April 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting nomor 5. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya Ibu Linda Kusumawati. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Mari bergabung dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Rocky dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kunci segala kuasa di bumi dan di sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi terlepas dari sorga. Dan biarlah dengan segala kuasa yang sudah diberikan kepada kita,
Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan sorga, kerajaan Allah termanifestasi dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, di pendidikan kita, di masyarakat, di negara, dimanapun kita berada, semua untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.